Indonesia batal beli Sukhoi Su-35. Dan sekarang muncul isu baru, TNI AU akan membeli pesawat tempur J-10 dari Tiongkok, dalam kondisi bekas. Beneran mau beli pesawat sisa? Apa alasannya? Apakah ini langkah mundur atau strategi pintar karena krisis anggaran? Simak selengkapnya di Mata Militer Ngapak. Pada 2018, Indonesia resmi menekan kontrak pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dari Rusia, senilai lebih dari $1 miliar. Jet tempur generasi 4++ ini digadang-gadang sebagai pengganti F-5 Tiger yang sudah uzur. Namun hingga 2023, tidak satu pun Su-35 yang dikirim. Alasannya, dua kata, sanksi Amerika. Di bawah Undang-Undang CAATSA, negara manapun yang membeli alutsista utama dari Rusia akan terkena sanksi ekonomi dari AS. Di tengah kebuntuan itu, muncul tawaran dari Tiongkok, J-10C, jet tempur multirole generasi 4.5 yang sudah digunakan oleh Angkatan Udara PLA dan juga diekspor ke Pakistan. Secara spesifikasi, J-10C dilengkapi radar AESA, sistem avionik canggih, dan mampu membawa rudal PL-15 jarak jauh. Kemampuannya dianggap setara bahkan lebih unggul dari F-16 lawas milik Indonesia. Dan kabarnya, harga satuannya lebih murah dibanding jet barat. Bahkan, versi bekasnya bisa ditawar jauh lebih rendah. Sebuah laporan dari situs Bulgarian Military menyebut bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan membeli J-10 bekas pakai dari Tiongkok, sebagai solusi cepat dan murah pengganti Su-35. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Kemenhanri, kabar ini menguat karena adanya tekanan anggaran dan kebutuhan mendesak TNI AU untuk generasi armada. Tapi, membeli pesawat tempur bekas tentu bukan tanpa risiko. Umur mesin, jam terbang, dan kesiapan logistik menjadi pertimbangan utama. Kelebihan J-10C, radar AESA dan rudal BVR jarak jauh. Kemampuan tempur udara dan darat sekaligus. Biaya operasional relatif rendah. Kekurangan, belum teruji di medan perang nyata. Masih bergantung pada dukungan suku cadang Tiongkok. Kontroversi kualitas manufaktur dan avionik buatan China. Apalagi, jika yang dibeli adalah versi bekas, potensi downtime di hanggar bisa jadi tinggi. Banyak analis menilai pembelian J-10 bekas, jika benar terjadi, lebih merupakan langkah darurat pragmatis ketimbang strategi jangka panjang. Indonesia saat ini sedang menggarap pembelian Rafale, F-15EX, serta modernisasi armada Sukhoi dan F-16. Namun proses itu memakan waktu dan biaya besar. Di tengah situasi ini, J-10 bisa jadi solusi antara asalkan negosiasi alutsista ini dilakukan dengan syarat transfer teknologi dan jaminan dukungan logistik jangka panjang. Kalau J-10 masuk ke TNI AU, maka kita akan melihat spektrum alutsista yang makin beragam. Dari jet barat seperti Rafale, ke Rusia, Su-27/30, lalu ke China, J-10. Ini bisa memperluas fleksibilitas, tapi juga menambah kompleksitas pelatihan dan perawatan. Sementara di tingkat kawasan, masuknya J-10 akan membuat tetangga seperti Singapura dan Australia makin memperhatikan langkah Indonesia, terutama jika pengadaan dilakukan besar-besaran. Beli J-10 bekas, mungkin bukan langkah ideal, tapi bisa jadi satu-satunya opsi yang realistis di tengah tekanan geopolitik dan finansial. Yang jelas, publik berhak tahu, apakah ini pembelian jangka pendek, atau bagian dari strategi jangka panjang menuju kekuatan udara yang modern dan mandiri. Gimana menurut kamu? Setuju kalau TNI AU beli J-10 bekas dari China? Atau lebih baik tunggu Rafale dan F-15 walau lebih lama dan mahal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Mata Militer Ngapak untuk info pertahanan terkini dengan bahasa rakyat.